Jadi biasanya gue setiap kali nonton band-band reguler, gue beraniin dia aja. Nulis list. Gue nulis list, request, boleh jamming nggak? Bawahnya selalu gitu. Band di sini seru banget ya gitu, maksudnya bisa nggak ya gue gitu. Nah itu sempat ada gitunya ya. Makanya gue sempat balik lagi. Gitu itu menurut gue kunci juga ya. Kunci ya. Karena first impression penting juga sih menurut gue sih. Nah terus selama pandemi, lu sempat ini nggak sih, sempat kepikiran kayaknya gue coba lain musik? Sempet banget deh. Serius loh? Iya. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Gimana kabar-kabar kalian semua? Semoga tetap sehat selalu dan juga tetap masih menjalankan protokol kesehatan walaupun kita berdoa dan kelihatannya sudah mulai membaik ya. Sudah mulai banyak festival-festival musik dan gue sangat senang karena teman-teman musisi sudah kembali ke panggung seperti sedia kala. Nah, di episode kali ini gue sudah mendatangkan seseorang yang sedang hits banget karena dia sedang bermain bersama orang yang hits juga, dan juga pengalaman-pengalaman dia perlu kalian tahu dan perlu mungkin kalian contoh buat teman-teman yang merantau ke Jakarta. Karena gue juga awalnya kenal sama dia tuh perantauan, terus kayak dikenalin orang gitu, terus tiba-tiba set gitu jadi seorang session player, salah satu session player ternama di Indonesia sekarang. Dan dia juga ada main keyboard, sama-sama main keyboard, jadi kita sebenarnya jarang ketemu ya. Jadi ini kesempatan yang sangat langka dan kita langsung aja ngobrol bersama Clancy Lembono. Halo. Karena ada 1.000 orang di sini. 1.000 orang di sini ya. Gila, Clancy, thank you banget udah datang. Thank you deh. Di Serundeng ini, basa-basi yang sangat basi ya. Gitu ya. Gimana kabar? Ya gitu ya. Sibuk apa pandemi? Anda banget. Nah, tapi sebelum ngobrolin soal musik, gue pengen nanya nih. Nama lu kan Clancy Lembono. Setahu gue Lembono itu famnya dari Sulawesi. Ya kan? Tapi, banyak yang nanya. Iya, gitu, tapi gue tau lu dari Bandung. Iya, jadi sebenarnya sebelum Lembono tuh ada lagi. Jadi gue Clancy Lyman Lembono sebenarnya. Oh, Lyman. Cuman kadang orang suka susah ngingetnya. Jadi Clancy Lembono udah deh. biar gampang deh, Clancy Lembono. Nah, Lembono sendiri cuma dari kakek gua. Namanya nama Mandarin sebenarnya. Lim Bun Hong. Ini seingat gue ya, seingat bokap gua ceritain ya. Lim Bun Hong, terus mau diubah jadi ke Indonesia. Lim Bun Hong. Terjadilah Lembono. Oh gitu, berarti sama sekali sebenarnya nggak dari Manado. Banyak yang bilang, lu dari Manado ya? Iya. Enggak sih, gue asli Sunda, seperti Cina Sunda. Lu Sunda, tapi lu lahir besar di? Jadi gue lahir di Garut. Oh, lu di Garut, oke. Di Garut, terus sampai SMP gue di Garut. Oh, oke. SMA, jadi biasa yang keturunan Tionghoa yang Cina di Garut itu SMA-nya pasti pindah ke Bandung biasanya. Oh, itu udah standarnya gitu ya? Gitu. Karena di Garut nggak ada SMA, kebanyakannya negeri gitu. Jadi kebanyakan pasti di sekolahin ke Bandung. Gue dari SMA berarti pindah ke Bandung, udah ngekos gitu. Oh, lu SMA tuh udah ngekos? Udah gue. Oh, berarti lu udah terbiasa merantau ya? Iya, sendiri dari gitu. SMA itu. Dari SMA udah berasa biasa. tinggal sendiri gitu ya? Iya. Oh gitu, nah gitu tuh teman-teman, jadi mungkin yang tahu, mungkin teman-teman Lembono lainnya, kalian nggak saudara. Lah, lu sama si Abram Lembono? Itu sepupu. Oh, si Abram juga gitu sama? Sama. Ceritanya? Jadi sampai SMP di Garut, saya SMA pindah. Oh gitu, ya mungkin teman-teman yang belum tahu, gue juga belum sempat tuh dijanji nama Abram. Jadi Abram Lembono, salah satu keyboardis juga, si Asian juga, terus sekarang juga musik produser ya? Iya. Oh gitu, nah ya udahlah, akhirnya gue juga baru tahu tuh asal muasal Lembono. Berarti ini panggil Akang ya sebenarnya ya? Akang ya. Kang Clancy ya. Punten, gitu. Nah, Clan, biasa gue mulai pertanyaan gue dengan teman-teman musisi tuh. Oke. Kan sekarang orang tanya ya, dia ini adalah keyboardis, lagi sering main sama Rizky Febian sekarang. Main sama banyak orang juga, main sama siapa aja sih lu pernah? Adera pernah. Adera, GAC pernah. GAC pernah. Sheryl dulu. Sheryl ya, benar, Sheryl ya. Maranjola lu pernah nggak sih? Belum pernah ya? Jadi waktu itu beberapa kali sempat dikontak, bentrok tangan. Bentrok terus ya. Pokoknya udah jadi salah satu session di Jakarta. Ya, di Jakarta ya. Yang ada di Indonesia. Kan Jakarta mewakili Indonesia. Iya. Ya kayak gitu. Nah, tapi sebelumnya itu lu berkenalan sama musik, ketemu musik itu gimana sih waktu kecil? Dulu dari kelas 1 SD sih sebenarnya. Jadi bokap gua tuh dari kelas 1 SD
udah ngelesin gue inget banget tuh, gue dilesinnya keyboard. Oh oke, keyboard, main keyboard ya? Main keyboard gitu. Elektron ya? Kelas 1 SD. Terus begitu beres pertemuan pertama, langsung ditanya, gimana, suka nggak? Oh bokap nanya nih? Langsung nanya gitu. Terus gue bilang suka, kata gue. Oh, oke. Akhirnya lanjut dah. Akhirnya mau keyboard atau piano. Jadi pertemuan pertama itu, seingat gue belajar keyboard, tapi abis itu dikenalin juga piano. Oh, ya dikasih sama tahu lah. guru di Garut itu. Terus katanya gue jawabnya gue mau piano gitu. Oh gitu. Akhirnya gue dilesin klasik. Oh makanya lo klasik. Piano sampai kelas 6. Enggak, sampai 3 SMP. Oh lama juga ya? Lama. Tapi di SMP itu gue sempet bolong kalau nggak salah. 1 SMP atau 2 SMP. Ada cuti gitu ya? Iya. Soalnya biasalah. Ah. Udah mulai senang main, udah disuruh les piano, lu susah lagi baca not balau gitu. Aduh malas banget gitu. Jadi on off gitu. Oke. Oh jadi awalnya lu malah belajar klasik ya? Iya, klasik gue. Itu di mana tuh? Di Garut sekolah musiknya? Privat. Oh privat. Jadi gue datang ke rumah gurunya. Oh oke. Jadi bukan lembaga kayak misalkan apa? Maha Purwacara gitu. Enggak, langsung ada guru. Ada guru tapi lu yang ke rumah dia. Iya. Terus lu punya piano di rumah? Nah akhirnya bokap gue beliin piano. Udah beberapa kali pertemuan beliin piano. Beliin piano akhirnya ya. Nah mungkin sebelum lanjut, ini menurut gua penting untuk dikasih tahu ke teman-teman bahwa kan kalau kita les, lu les seminggu sekali. Seminggu sekali. Kan kalau les pertemuan sama guru kan seminggu sekali. Ya. Gimana cara kita untuk bisa lebih maju adalah kita harus punya alatnya dulu. Jadi bisa latihan di rumah. Karena mindset orang Indonesia dan mungkin kadang-kadang mama Indonesia ya. Kayak karena gue pernah ngajar lah dulu. Jadi suka banget gue ditanya, anak saya berbakat nggak? Kalau anak saya berbakat, saya beliin deh. Jadi dia nggak beli dulu. Benar. Ya, banyak kayak gitu. Jadi kayak kira-kira menurut Mas atau Bapak, anak saya ada bakat nggak nih? Kalau ada bakat, baru saya beliin gitu. Kalau bokap lu, menurut gue masih lebih bagus. Dalam artian kan dia tanya, lu suka apa enggak? Iya. Gitu. Jadi ini dari anaknya. Kalau masalah berbakat atau enggak kan kita nggak pernah tahu ya. Betul. Kalau nggak dicoba. Iya. Gitu. Bahkan gue jelasin kalau buat gue musik itu ada yang memang bakat, tapi ada juga yang karena latihan. Lu nggak bakat tapi lu latihan tiap hari ya masa nggak bisa sih? Iya. Bakat bisa dikalahin lah sama orang yang rajin latihan. Betul gitu. Jadi mungkin ini juga bisa buat mengedukasi teman-teman ya. Nah lanjut nih, SMP akhirnya lu berhenti klasik. Kenapa lu berhenti? Udah beres? Karena gue pindah ke Bandung. Oh iya benar. SMA gue pindah Bandung. Nah pindah Bandung itu lumayan struggle buat gue sebenarnya. Adaptasi karena ketemu kosan, orang nggak kenal. Akhirnya gue nggak kepikiran sama sekali. Musik itu. Kelas 1 sama kelas 2 SMA untuk gue les itu enggak. Oke. Nah sampai ketemu masuk kelas 3 SMA. SMA kan lu tau lah banyak festival gitu. Nah jadi di sekolah gue itu setiap tahun selalu ada namanya tuh, kalau dulu kita malam MPS lah, malam pergerakan seni. Oh iya, malam pergerakan seni. Pas gue kelas 2, itu yang main datang tuh Ran. Oh oke. Sorry, sekolah lu di mana nih, Bandung? Penabur 1. Oh lu Penabur 1. Semak 1 Penabur. Iya. Itu. Terus Ran datang kan, itu pertama kali gue nonton live musik gitu ya, maksudnya panggung gede, terus gue nonton. Anjing keren ya kali gitu. Jadi kayak hasrat gue untuk belajar lagi terus pengen kayak mereka gitu. Tumbuh lagi gitu. Nah, akhirnya naik ke kelas 3. Ya udah, gue nyari guru. Awalnya gue nanya teman-teman gue yang emang les piano kan gitu. Mending belajar apa ya gue? Kayaknya klasik gue tar dulu deh kayak gitu. Saya coba lu belajar pop deh, pop jazz kayak gitu. Akhirnya gue les, waktu itu ada namanya ke Koaang namanya. Di G Mayor School. Oh namanya G Mayor School. Di mana tuh? Sekarang udah tutup sih. Udah tutup. Udah nggak ada. Dulu di BTC ada. Kalau anak Bandung tahu di BTC itu. Bandung Trade Center. Bandung Trade Center. Di G Mayor. Di situ gue dikenalin akhirnya chord C mayor yang di mana gitu. Baru gue seru ya. Tapi itu ada kurikulumnya? Enggak sih. Atau jadi lu sukanya apa? Lu sukanya apa? Diajarin. Gue kira tuh belajar di G terus tuh. Pasti Mayor School ya. Main di FIS, transpose ya. Transpose. Gitu. Oh gitu. Jadinya di situ akhirnya lu belajar. Mulai belajar lagi lah ibaratnya. Ya. Tapi setelah vakum 2 tahun gitu, ada kesusahan nggak lu untuk beradaptasi kembali sama touch piano gitu, touch keyboard? Lumayan karena di kosan ada piano kan. Iya, nggak ada ya. Akhirnya gue beli waktu itu, bokap beliin
apa ya keyboardnya? Korg SP1 kalau itu. XP. SP. SP1 yang panjang. Yang 88 ya? built-in speaker. Iya, built-in speaker ya. Ya lumayan lah, terusnya nggak seberat piano, tapi ya gue nggak seringan keyboard juga. Gitu. Udah lah, gue latihan situ. Latihan. Jadi, ada lagi malam pergerakan seni kan. Oke, tahun berikutnya. Nah di situ temen-temen SMA gue tuh mulai notice, si Clancy Main keyboardnya. main keyboard nih gitu. Diajakin lah gue. Oke, buat tampil nih. Perdana tuh gue tampil. Oh, itu perdana ya. Perdana gue tampil di depan gitulah, di depan orang-orang gitu. Di situ gue langsung, seru banget ya manggung ya. Gitu. Oh, oke. Akhirnya gue mulai into banget gitu. Ya, mulai menekuni banget. Menekuni banget sih. Terus lu les di Bandung itu berapa lama dari kelas 3 SMA? Di G Mayor gue 3 bulan 4 bulanan deh. Habis itu soalnya gue tertarik jazz kan. Akhirnya gue mencari guru yang memang spesifik di jazz. Di jazz. Waktu itu gue belajar ke Om Bambang Nugroho namanya. Dia keyboardisnya Baskara dulu kalau lu tahu. Oh, oke, tahu. Baskara gue tahu. Oh, di gitu. situ gue mulai tahu apa real book. Oh, iya. Lagu-lagu standar Lagu jazz. standar, Cara solo. Abis itu, nah jadi waktu itu Om Bambang tuh emang udah mulai sakit stroke kan. Oke. Akhirnya mulai nggak konsen lah ngajar gitu-gitu. Akhirnya gue pindah. Begitu lulus SMA, gue masuk kuliah, gue pindah ke ada namanya Pak Yahya. Oke. Di Pak Yahya ini lama gue, hampir 3 tahun, hampir sampai lulus. Sampai lulus, oke. Sampai lulus gue les jazz gitu ya. Iya. Di situ gue mulai berkembang lumayan jauh tuh menurut gue di Pak Yahya ini, oke. Berarti dari situ lu udah Clancy jazz ya? Jazz banget ya kan. Menurut lu nih, apa yang menarik dari musik jazz buat anak waktu itu lo umur 20 ya, 19-20 gitu? Apa yang menarik menurut lu nih? Kalau di gue ya, freedom sih. Buat gue jazz tuh, ya kan jazz free ya, maksudnya lu dikasih kebebasan untuk berekspresi, lu bikin solo kayak gimana, bikin apa gimana. Di situ gue seneng gitu. Ya mungkin karena nyambung juga, gue masih umur segitu, gue masih pengen wah explore segala macam. Berbanding terbalik, kalau di klasik, lu dikasih chart, ya lu mainin apa yang lu ini. Sedangkan di jazz kayak gue dikasih kebebasan. Itu mungkin yang bikin guanya jadi suka banget. Oke. Gitu. Ya, kayak di reguler juga dikasih chart ada. Ada juga. Kirain itu klasik ya, ternyata reguler ya. Iya. Nah, ya mungkin untuk kerapian ya. Ya, itu kan salah. Betul. Oke. Nah, abis itu lu kuliah nih. Jadi kan setelah lulus SMA ke kuliah itu kan menurut gue salah satu fase yang penting juga gitu. Karena kan di fase itu kan kita berusaha untuk memilih kita bakal jadi apa nih. Benar. Kan? Apalagi kuliah kan salah satu ibaratnya orang bilang jembatan untuk menuju jenjang karir berikutnya. Nah, waktu itu lu ada kesusahan nggak untuk memilih? Lu kuliah apa nih? Sebelumnya lu kuliah apa jadinya? Gua IT, Pak. Lu IT ya? IT. Nah, saat itu lu ada kesusahan nggak? Atau waktu itu memang belum kepikiran untuk jadi musisi profesional? Atau udah ada? Nah, waktu itu gue emang lumayan struggle juga sih nentuin. Gue pengen juga sebenarnya ngambil kuliah musik. Oke. Namun? Sempet kayak udahlah masuk aja gitu. Masukin. Nah, terus ngobrol sama bokap, bokap tuh bilang, mending ngambil gelar lain. Jadi seenggaknya, karena kutip kalau misalnya di musik lu kenapa-napa, ya lu punya backup skill lain gitu. Nah, gue coba cerna itu bener-bener tuh. Oke deh, gue ambil yang lain deh coba gitu. Waktu itu pikiran gue kan waktu itu seneng main game juga tuh. Oh iya, gamers ya. Kayaknya IT seru nih main game. Iya. Pikiran gue IT main game kan begitu masuk ternyata saudara-saudara itu coding benar gitu, ngitung juga kan ngitung. Berarti lu IPA ya SMA-nya? IPA gue. Ya. Akhirnya lu milih IT. Lu kuliah di ITHB gue. Apa THB? ITHB anak Bandung tahu tuh pasti, Institut Teknologi Harapan Bangsa. Oh, oke, itu swasta ya? Itu swasta. Oh, oke. Di Pati Ukur tuh. Ngambilnya IT. Ngambil IT. Lu kuliah berapa tahun? 6 tahun. Oh, 6 tahun ya. Jadi skripsi gua lumayan. Oh, lu lama di skripsi. Lama. Nah, perjalanan musik lu pas kuliah? Nah, di kuliah semester 2 atau 3 gitu. Gua udah mulai kenal komunitas-komunitas anak-anak musik Bandung. Di Bandung. Jadi
mulai semester 2 kalau nggak salah. Itu gue udah diajakin nge-gig sih, gig Hmm. wedding. Oke, udah. Jadi dari situ gue udah kerja musik lah gitu. Ya. Tanda kutip maksudnya dapat dapat dari penghasilan. musik gitu. Cuman ya wedding kebanyakan gue. Oke. Gitu. Terus sambil jalan, Sambil jalan. pokoknya berarti lu udah mulai dari situ, lu masuk nih ke tanda kutip komunitas wedding, IO, WO gitu ya? Iya, sampai gue lulus terus. Oh, Itu oke. masih jadi ya di Bandung kan sebenarnya permanggungan gue juga baru tahu nggak sebanyak di Jakarta. Jakarta gitu. Maksudnya regular cafe gitu-gitu. Jadi kebanyakan orang pasti ngincernya ke wedding. Wedding. rata-rata. Oh, oke. Di Bandung tuh ada 2 bentuk, ini setahu gue ya, Ya. 2 bentuk wedding. Wedding tradisional sama wedding internasional. Oke. Jadi biasanya orang ngejarnya wedding tradisional tuh rata-rata pagi ke siang. Oh, oke ya, yang adat Sunda. Yang adat tradisional. Kalau internasional sore ke malam. Oke. Jadi lumayan tuh bisa sehari bisa 2. Bisa 2. Ya. Ya benar juga di Bandung tuh ya industri kayak gitu ya. Hmm. Berarti lu di Bandung nggak pernah reguler? Pernah sekali. Oke, di mana? Sekali. Itu di Troyes namanya. Sekali main apa? Sekali main doang. Oh, sekali main doang. Gue pikir sekali di satu band doang Iya. gitu enggak. Sekali main doang. Gimana? Menurut lo apa yang membedakan reguler di Bandung sama di Jakarta? Nah, kan dia udah reguler juga di Jakarta nih. Membedakan. Yang Iya. paling kentara Iya. ya bayaran. Bayaran. Iya, itu Itu masih cukup Lumayan. not ini ya. Iya. Jauh banget sih. Kalau dari sisi yang lain ya teknis main gitu atau crowd atau Nah, crowd. kalau songlist Bandung kan sebenarnya terkenal band R&B ya. Ya. Dari dulu kan zaman Fame Station, Oh iya benar. Brown Sugar. Brown gitu. Sugar. Nah, jadi sebenarnya lagu-lagunya pas gua kesini, pas gua ke Jakarta kurang lebih sama-sama Sama. lah. Yang band R&B-nya Ya. gitu, kurang Oke, lebih oke. sama. Cuman pas gua pindah sini tuh, gua ini apa? Gua nyatet songlist. Gua ingat banget tuh pas gua pertama kali pindah ke Jakarta, semua band yang gua tonton gua catat aja songlistnya. Oh, oke. Kira-kira band Jakarta band apa? Ternyata pas gue liat, oh Sama. mirip juga sih. Iya, Iya. masih mirip-mirip, iya. Iya. Oh gitu ya, jadi perjalanan karir lu di Bandung itu ya banyak kan wedding. Iya. Karena lu juga kuliah kan sambil kuliah. Iya, betul. sambil kuliah. Hmm. Jadi lumayan membagi konsentrasi ya. Itu Pak. Nah, terus lu di Bandung kan juga ngikut sebuah komunitas musik rohani, religi. Oh. Namanya religi sih itu namanya. Glorify ya. Iya, itu namanya ya. Glorify Gue ikut apa? Glorify and the Lord Ensemble. And the Lord Ensemble. Buat teman-teman yang nggak tahu itu ada salah satu grup, itu sebenarnya apa ya? Grup Grup. Ya, Musik rohani. sebenarnya choir sih. choir jatuhnya. Choir. Tapi yang spesifik band musiknya rata-rata musik gospel. Oh, oke. Lindsay Hilton, Kirk Franklin, Iya, gitu. ya. Dan biasanya paketan kan, maksudnya ada choir, ada bandnya juga. Ada gitu. bandnya, Iya. ya. Jadi itu adalah salah satu grup musik rohani di Bandung yang namanya cukup tersohor, nggak cuma di Bandung doang. Sering banget ke Jakarta juga kan kalian? Pelayanan sering Pelayanan ke Jakarta gitu. di gereja-gereja sering. Dan bawanya gospel yang jarang dibawain di gereja ya. Iya. Zaman itu. Zaman itu. Mungkin zaman sekarang udah mulai banyak. Iya. Gitu. Nah, lu masuk itu pas kapan? Pas lu kuliah? Pas gue kuliah itu 2014 ya 2014 kalau nggak salah gue masuk. 2014 ya. Itu gimana ceritanya lu bisa? Jadi Glorify itu biasa 2 tahun sekali itu ngadain audisi. Oh, mereka emang audisi. Untuk audisi choir dan band. Oke, terus Pas keluar pengumumannya tuh, jadi teman-teman gue beberapa emang ada yang udah ikut lama di Glorify, Oke. ngajakin gue ikut lah, dengan kata Glorify audisi nih lagi mau audisi. Ya udah gue ikutan. oke, 2014 Begitu itu. aja ya keterima. Oke. Terima karena emang gue juga demen kan musik-musik gospel Iya, kan, gospel. energi gitu-gitu. Pas keterima ya udah aktif gua tuh sekitar 2 tahunan Oh, sampai 2016. sampai 2016. 2017 saya gue pindah ke Jakarta kan. Oke. Gitu. Jadi itu lu 2 tahun itu berarti pengalaman lu di musik gospel. Ya di Iya. situ Iman lu terbangun ya. Ya salah satunya itu. Iya, iya dong. Itu pasti harus dong, Iya itu dong. harus dong. Iya, secara rohani tuh lo bertumbuh. Sedap. Iya benar. Terus apa? Udah gitu ya secara skill lumayan juga. Musikalitas ya. Musikalitas berkembang juga karena lagu-lagu yang dikulik. Lu tahu Iya. sendiri kan kayak Israel, Iya. Lagu-lagu Kadang yang gua tidak denger ini. lazim ya. Ini Zaman itu loh. Iya, chord apa ya ini. Iya, iya. Nah, salah satunya lulusan-lulusan Glorify itu ada Yofi Zilensi, Yofi, itu keyboardisnya Randy Pandugo.
Ada juga siapa lagi ya? Paul Parulian, Paul Parulian, basisnya Yura. Terus Kevin Jonathan tuh orang Bandung, gitaris Yura juga tuh. Kita si Yura ya. Siapa banyak kok. Ada Ben Gurion Works, cuma jadi fotografer ya sekarang. Ada band juga ada di surrounding gua. Oh, ada juga. Surrounding episode awal-awal tuh masih Zoom. Ada band tuh ada. Dia sedap juga tuh main drumnya. Iya, dia padahal dia drummer lebih ya. mau ke foto ya. Iya, dia mau lebih ke foto. Terus siapa lagi banyak ya? Kalau penyanyi-penyanyi siapa ya? Ini backing vokalnya terus Kak Sharon, Kak Sharon sama si Gatot. Oh, itu juga Glorify ya? Glorify. Oke, itu backing Terus vokal ini kalau jadi kan banyak juga tuh anak-anak choir Glorify yang akhirnya pindah ke Jakarta kerja, ada yang udah nikah. Iya. Di Jakarta tuh bikin namanya Inside Out Singer. Oh, Inside Out Singer yang pernah collab sama Yura ya? Iya. Iya. Itu Glorify semua. Oh, itu Glorify semua. Nah, itu keren banget tuh. Glorify. Mungkin teman-teman yang di Bandung, adik-adik yang masih kuliah gitu-gitu kalau mau join punya Glorify, seru banget. Iya, punya mimpi, punya keinginan bermusik gitu. Nambah teman baru juga. Bahkan ada yang pernah dapat jodoh juga di situ kan? Yofi. Iya, teman kita. Nah, oke. Nah, habis itu lu pengalaman lu Glorify. Iya. Apa yang memutuskan lu yakin untuk pindah ke Jakarta? Itu kan hal yang itu. walaupun Bandung Jakarta kan sebenarnya deket lah, nggak yang jauh. Cuman ini kan lu akhirnya memutuskan untuk merantau, mengadu nasib nih. Betul. Yang nggak jelas kan lu ke Jakarta belum dijanjiin apa-apa dong. Iya. Tanda kutip ngadu nasib juga sih sebenarnya gue. Jadi itu gue mikirnya lama tuh, Deng. Setahun lebih lah. Oh, tadi gue bilang 2016 tuh Glorify, 2014 sampai 2016. Pas 2016 tuh gue udah bilang Glorify gue mau Jakarta nih. Oke. Padahal sebenarnya belum tuh, karena gue masih mikir. Oke. Gue baru bener plug pindah tuh 2017 awal gitu. Ya. Jadi 2016 gue mikir berangkat nggak ya Jakarta, bisa nggak ya gitu. Soalnya menurut gue lumayan riskan juga gitu buat gue sih, karena di Bandung gue udah jalan wedding kan. Iya. Maksudnya gue udah punya wedding tuh kalau di Bandung jadwal tuh lu sampai akhir tahun tuh. Oh, biasanya udah dikasih, ya? Iya. Makanya ini gue masa harus ngepas gitu. Iya. Mana akhirnya gue bergumul kan, gue doa sama Tuhan gitu. Sacut. Benar. Iya kan, tanya Tuhan tetap dulu. harus. Iya. Benar. Supaya keputusan yang diambil itu tepat gitu. Betul Kan. Sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya, ya kan. Ya udah, terus jadi gue 2016 itu gue inget tuh bulan sama si Budi, lu kenal Budi? Budi Prama. Iya. Nah, dia tuh pindah ke Jakarta sebenarnya bareng sama gue. Oh, awalnya 2016 bulan. Dia Glorify juga ya? Enggak. Oh, enggak. Oke, terus bulan September gitu ya. Oktober gue lupa. Oke. Antara itulah. Nah, udah berangkat tuh. Jadi gue udah book 2 bulan kosan di Pondok Indah. Si Budi nginep di kosan gue gitu. Itu kita masih keliling-keliling. Jadi jadwal kita tuh udah pasti Senin sampai Kamis lah biasanya. Di Jakarta. Jumatnya pulang ke Bandung. Karena ada wedding Sabtu Minggu. Ya. Gitu. Jadi Senin sampai Kamis itu selalu keliling. Kita cari awalnya gitu dulu ya. Kita cari kafe-kafe yang ada bandnya gitu. Tapi yang bandnya tuh kita udah liatin yang isinya session player yang main. Oh, emang udah cari itu arahnya ya? Karena emang cita-citanya kan pindah ke Jakarta ya pengen jadi session. Gitu. Kenapa jadi pengen jadi session? Karena gue ingat banget tuh gue nonton vlognya Bani. Oh, oke. Ya. Dari pertama gue ngikutin banget Bani, ya? Kakak Bani Pandean. Bani. Sangat berjasa juga hasil motivasi gue. Hasil dari vlog Bani nih. Gitu. Oke. Jadi lu udah emang tujuannya ke situ ya? Iya. Gitu. Terus keliling. Jadi waktu itu gue nontonin waktu itu lu tahu Two Tones kan? Tahu lah. Two Tones waktu itu masih Mas Inal bassnya. Oh, masih Dennis. Gitarnya Dennis bukan? Iya, masih Bung Dennis. Terus keyboardnya masih Kang Yandi. Masih Kang Yandi, iya. Itu inget banget gue di Proof tuh. Hari Selasa. Gue belum kenal tuh. Jadi yang kenal waktu itu inget banget gue datang sama si Egi ada namanya. Pemain drum dari Bandung. Gue nonton, gak ada yang nonton sama sekali deh. Yang datang cuma gue doang sama temen gue. Terus ya udah jadi kan lumayan jadi on the spot nih kita berdua nih. Kelihatannya. Terus si Egi bilang, inget banget tuh. Kalian udah tulis aja yuk list request gitu. Plus mau nge-jam gitu. Jadi biasanya gue setiap kali nonton band-band reguler, gue beraniin dia aja. Nulis list. Gue nulis list, request, boleh jamming nggak? Bawahnya selalu gitu. Oke. Gitu. Terus akhirnya jamming,
kenal akhirnya kan, Ya. gue kenal lagi. Terus gue sempet nonton Oke. Matthew di Louis. Oh di Louis. Di Louis itu sama Budi kalau nggak salah. Oke. Yang main inget banget tuh Ray, Oh. Bung Denis Oh, Bung Susi, Denis. terus si Bung Yudit, Oke. terus siapa lagi ya? Gitarnya? Waktu itu gitarnya Bram. Oh Bram, udah Bram. Nah, itu kenal Bram situ. Gue pas waduh, Avenger dia kan. Iya, ini lu udah tahu orang-orangnya nih kan? Gak tau orang lain. Iya. Aduh, nulis ya. Ya udahlah nulis aja. Hmm. Ngejam. Itu ingat banget gue ngejam Heeh. lagu September Oh oke. gitu. Yang main waktu itu ada Yandi juga. Jadi Yandi ikut Ngejam, oh lu ngejam bareng. Jadi Yandi ngejam. Wah, akhirnya main sama ini lumayan lah kata gue. Iya. kenalan dari situ sih. Dari situ ya? Akhirnya jadi kenal ini. Iya benar-benar. Gila sih itu, tapi itu lumayan. bisa jadi salah satu cara ya, opsi cara untuk Iya. Bisa gimana cara. Karena gue semenjak gue bikin serundeng juga kan, banyak yang suka nanya kayak bang gimana caranya Cat jadi session player, mau jadi session player gimana nih? Karena yang kesorot kan itu kan dari tahun 2000 ya semenjak apalagi ada Volke Bandi sih lumayan membuat orang-orang jadi kayak ada nih satu segmen kerjaan nih yang notabene orang bisa bilang enak karena kan main sesuai hobi terus jalan-jalan ketemu banyak orang gitu-gitu jadi itu jadi salah satu tujuan yang cukup banyak diminati lah. Betul. Gue kadang nanya juga ke beberapa teman gitu kayak lu caranya gimana? Ada beberapa yang kalau yang muda di Jakarta kadang bingung kan kita kayak gue gitu ditanya gimana caranya ya nggak tahu karena gue sih maksudnya bukan mencari bermusik atau meniti karir di musik buat jadi session sebenarnya. Benar. Tiba-tiba aja gitu. Nah gitu. Kalau lu kan spesifik nih karena lu memang dari daerah. Iya. Gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu jawaban dari pertanyaan kalian selama ini. Gitu. Apalagi dari daerah. Sama ini kalau yang gue pelajarin ya mental sih. Oke, benar. Nggak tahu ya mungkin karena gue dari Bandung kan ya karena udaranya sejuk gitu-gitu ya. Jadi ya udah adem ayem. Udara mager, slow. Iya, ketemu Jakarta yang orangnya kadang ngomong juga ceplos-ceplos ya. Terus jalanan aja udah kerasa lah hektik. Iya. Itu lumayan tuh. Jadi tadi kan gue bilang tuh 2016 gue sempet 2 bulan di kos. 2 bulan tuh. Itu tuh gue keliling juga kayak tadi. Cuman gue mental gue nggak kuat. Kaget gue pas lihat. Ih, band di sini seru banget ya gitu maksudnya. Bisa nggak ya gue gitu. Nah itu sempat ada gitunya ya. Makanya gue sempet balik lagi. Oh, lu sempat ada fase balik ya? Oke. 2017 awal tuh baru akhirnya gue pindah, udah gue mantep. Tapi perbedaannya pas 2017 gue udah mantep nih. Secara ya mental segala gitu. Jadi pas gue ngejam tuh udah gue pede banget sih. Oke. Itu menurut gue kunci juga ya. Kunci ya. Karena first impression penting juga sih menurut gue sih. Iya. Benar. Ya benar. Karena itu juga banyak cerita dari teman-teman yang di luar daerah, nggak hanya Bandung gitu. Bandung ya menurut gue masih deket lah. Tapi itu aja masih ada kayak gitu kan. Apalagi yang di jauh mana, di Jawa mana, di Sumatera mana, di Kalimantan mana. Kadang orang pikir, wah gue udah jago nih, skill gue kayaknya udah bisa nih. Terus nyampe ke Jakarta, ya tidak siap dengan mental tadi. Kan mentalnya nggak cuma di panggung, di belakang panggung, di sebelum panggung, setelah manggung, itu bener. Nongkrongnya apa segala macam. Nah itu yang perlu dipersiapkan lah, mungkin dipelajari. Cuman emang itu kan nggak ada teorinya ya. Iya sih. Ya kan? Itu apa ya, soft skill kali ya. Soft skill ya. Jadi itu emang kudu dipersiapkan lah. Gitu. Nah ini salah satu contoh sukses yang berhasil. Amin, puji Tuhan ya. Lu berhasil melewati fase itulah, fase terberat itu. 6 bulan tuh, Deng. 6 bulan ya? Dari dulu ya. Gua 4 bulan pertama itu nggak ada gig gua. Itu sempet ya down juga. Jadi gua udah kenal nih, udah ya maksudnya kan gua udah ngejam-jam, udah kenal, dan ini gua udah follow. Kadang gua bikin cover yang like gua tuh udah session gitu. Tapi belum dapet gig juga. Itu mentalis juga yang harus tahan juga tuh. Seberapa yakin ya? Udah fate bermain. Coba. Iya, kita ketemu aja di mana ya pertama kali ya? Gue aja lupa loh. Gue nonton Angker Frank bukan ya? Bukan ya? Gak tahu, gue lupa. Gue cuma ingat tuh kita pernah ketemu di yang gue ingat ya. Cuman gue kayaknya waktu itu nggak main deh. Gue di mana? Tuh ya? nggak Lupa. Di daerah park tuh, maksudnya di Taman Kemang situ. Cuman gue nggak tahu di kafe mana. Lu bisa nonton siapa? Gue kayaknya mau antara nganter atau gue mau jemput, gue mau terbang gitu.
nonton Ladies Night kali ya, LTN ya? Mungkin ya. Lupa Pokoknya dari sih, situ iya. yang gue ingat ada yang misalnya gue ingat oh kita face to face nih gitu. Di situ cuman gue juga lupa. Iya. Terus misalnya kenalan gitu oh Clancy, oh ini main keyboard juga dari Bandung gitu. Gue ingat di situ sih. Cuman Iya. di mananya gue lupa. Misalnya nonton apa siapa itu gue lupa. Gitu. Tapi kayak gitu-gitu loh maksudnya kan jadi oh ini ada nih keyboardis dari Bandung kayak gitu-gitu kan. Kalau gue tahu lu udah lama, jadi sebelum pindah ke Jakarta, gue udah tahu. Ih, ini juga salah satu section nih. Karena gitu. ada di Vlog Bani sih, gue kadang-kadang orang tuh bang gue sering lihat lu di Vlog Bani, oh iya. Iya dari Vlog Bani juga. Pasti kayak gitu kan. Ini yang di Vlog Bani. Iya kayak gitu-gitu. Jadi, tapi ya masih menurut gue cara lo itu sangat efektif sih. Tapi tadi emang harus ada mental. Bener. Kadang kan ada orang nggak berani. Bener. Padahal kan nge-gym nggak bikin lu mati juga kalau salah gitu. Benar, iya. Atau ya minimal lu main lurus aja juga. Yang penting enak-enak aja kan. Gitu. Iya. Kalau zaman sekarang kan maunya cover diajak gitu. Iya. Karena cover 1 menit doang. Bisa edit lagi. Itu bisa diulang-ulang ya. Bisa diulang-ulang lagi. Dulu nggak ada ya langsung. Dulu mah nggak ada langsung. Kesempatan dah. Jamming Lu gitu. asik atau enggak ya gitu. Iya Biasanya benar. gitu tuh. Nah pengalaman lu yang paling lu ingat selain yang tadi ya jamming selama lu tadi tuh mencari cara dan celah untuk masuk ke industri, menurut lu yang paling memorable yang mana? First gig sih. First gig lu di mana? Nah, ini kocak nih. Jadi selain gua nonton Matthew, Tuton gitu, gua juga sering nonton Paula Tumaina and Friends. Karena Yofi kan yang main. Oh iya, jadi lu kenal. Gitu. Gua kenal gitu. Benar. Jadi kenapa waktu itu kan kadang juga teman-teman gue suka nanya, kenapa lu nggak ikut aja nebeng Yofi Dewan? Oh, okay. Nah, gue tuh punya pemikiran, ya Yofi udah di situ gitu. Bukan tugasnya dia turun lagi ngangkat gue gitu. Harus gue yang ngejar dia gitu. Ah iya, mindset itu jadi gitu ya, mindset gue tuh selalu ya udah gue yang struggle yuk, gue ngikut lu ya gitu. Oh gitu ya, bagus juga sih. Gitu akhirnya ya gue nontonin Yofi. Oke. Ingat banget tuh. Waktu itu main di Glass pertama kali gue nonton Bao. Oke. Di Glass kan kalau bandnya nunggu di belakang bandnya kan. Iya di belakang bandnya. Gue bisa ngeliat tuh Yofi. Terus main lagu apa, gue catet. Masih ada catatnya sampai sekarang. Lagu apa, mana ya? Coba lihat, boleh. Oke, nanti kita kasih capture-annya songlist dari Clancy. Gitu. Ya, banyak banget, Beb. Oh, lu nyatet sesi 1. Glass tuh. Glass 1 November. Nah, terus ada lagi. Lagu R&B reguler. Yang ini. Gila, keren. Gitu. Ini kayak lagu ini ini lagu apa ya kata gue. Terus yang tadi lu ngisi ini lagunya apa? Oh ini gitu. Cuman gue inget main di Cheese gitu. Karena gue lihat dari belakang kan main di Cheese. Gitu. Oh lu langsung catat sampai chord-chordnya? Catat gue. Keren. Ya gitu maksudnya. Gue pengen ready aja gitu. Iya jadi udah tahu biasanya di mana ya. Ini jadinya gue kulik. Yang nggak tahu gue kulik. Oke. Iya. Ini tahun berapa? 2017 ya? Gila, songlist dari 2017 sama aja sampai sekarang. Iya ya. Gue yang baru ya juga sih, gue Kima aja kan 2016-17 tuh. Ini nonton Ladies Night, Earth, Wind, Fire in the Stone September. Terus gue tulis. Waduh, gokil sih. Yang medley live-nya Earth, Wind, Fire ya. Ini gue akan hapus karena ini sejarah gue struggle dulu sebenarnya. Iya benar. Masih gue simpen. Keren, gila. Jadi itu bisa jadi masukan buat teman-teman yang dari daerah. Kalau kadang kan orang bingung kan, maksudnya oke nih gue ke Jakarta misalnya. Nah di Jakarta gue ngapain ya? Gimana banyak ya, banget gitu. yang mau ngulik lagunya apa ya gitu. Kan ada beberapa mindset yang ya udah gue diajak dulu deh baru gue tahu lagunya apa gitu. Ternyata, jadinya nunggu bola kan. Nunggu bola benar. Gitu. Harus jemput bola sih. Ini cara yang sangat efektif nih. Ini buat kalian yang harus denger nih. Buat yang pengen jadi session player di Jakarta dan mungkin nggak harus session player lah. Sekarang juga jadi reguler juga udah hidup kok. Maksudnya itu jadi satu jenjang karir yang oke gitu. Udah bisa beli sepatu mahal kok main reguler. Gila keren. Terus habis itu Beb? Oh tadi tuh nyambung itu kan first gig ya? First gig. Nah ada satu kali gue nonton di Glass juga Paul. Itu udah mau masuk sesi 2 tuh gue inget banget. Udah masuk lagu galau mah. Udah medley galau. Terus tiba-tiba Yofi lihat ke belakang gitu ke gue. Gue kira kenapa sih Yofi gitu kan. Terus tiba-tiba manggil gue gitu. Terus akhirnya lu gantiin gue ya. Jadi singkat cerita dia ada urgent ya masalah di rumahnya lah.
Oke. yang nggak bisa ditinggal, tiba-tiba dikontak. di kontak. Oke. Saya ya udah gue itu tuh pertama. Oh, itu lo setengah gig ya? Iya, terus lagunya apa ya? Udah sikat aja kata. Oh, Sikat gitu. aja ini nih. Iya, sikat aja ini. Untungnya kan lu tahu kan gue udah ada Udah tulis. Keren. Jadi kayak ada Have Fun Go Mad, gue inget banget tuh. Kan dramanya Rama kan. Rama. Jadi abis medley galau itu tinggal berapa lagu lagi terus Have Fun Go Mad, Have Fun Go Mad. Have Fun Go Mad gue itu. Oh, D minor. Tapi lu nggak tahu lagunya? Gue gak tahu sumpah. Anjir, tapi yang penting D minor dulu ya. Gue cuma tahu refnya. Have Fun Go Oh, Mad oke. yang ini kata gue. Oke. Gue gak tahu awal itu. Depannya nggak tahu. Jadi pas yang gak ngambil tuh gue. Oke, terus Gue gak ngambil. Cuman gue waktu itu gitarnya Vicky kan. Vicky Gio. Gue dengan Oh, Vicky Gio. jadi pas yang dreng. Oh, tiga mayor ya udah gue. Iya. Masih inget. Oke. Dari situ puji Tuhannya lancar sampai akhir. Oke. Sampai akhir itu lancar. Nah, langsung tuh kan basisnya Gali kan. Kali. Teman Gali terus. Oh, sedap tuh. Thank you banget lo udah ini. Udah next ntar kalau ini lu aja lah ya. Gantiin. Dari situ tuh, Deng. Oh, oke. Minggu depannya tuh waktu itu Yofi lagi rame-ramenya kan, Randy. Iya, kan. lagi Randy ya. Masih ada nggak gue lupa chatnya. Pokoknya kalian tanggal sini. Oh, langsung kasih beberapa tanggal. Gitu. Awal mula udah di situ. Iya. Oh. Dan akhirnya dari situ reguler, jadi kan kenal banyak. Kenal ya. Mulai di situ. Teman-teman cewek maksudnya kan? Teman-teman musisi. Gitu Oh, ya. teman-teman musisi. Musisi, Iya. Bonusnya. Bonusnya ada teman-teman cewek juga, nggak apa-apa. Kan berteman aja. Berteman aja. Oh, Iya. nggak ada yang salah Nggak ada sama salah. berteman. Betul begitu, Tovan? Apa aja? Nah, jadi lanjut lagi ke musik tadi. Iya. Berarti step pertama lu di Jakarta tuh Paul ya, sama Paul ya? PLN Step ya? pertama, ya. Ya, Jadi PLN sampai ya? sekarang kalau orang nanya siapa orang paling berjasa yang bisa, ya maksudnya yang lu ngasih Yofi. Yofi Silenzi. Yofi Silenzi. Keren. I love you, man. Gila. Tapi ya, gue juga kenal Yofi tuh awal-awal pindah ke Jakarta, yang main reguler di Kemang itu. Oh ya, Yang dia Campbell masih ya? Campbell, dia masih bolak-balik kan tuh. Iya, masih balik. Iya, gue pertama kali kenal, karena kan gue udah kenal Devin duluan. Oh, ya. Jadi dari gue kenal Devin, jadi gue tuh tahu Yofi dari awal banget ke Jakarta, ya sampai sekarang anaknya udah baru ulang tahun ke-4 tahun kemarin. Gue gila, Yop, cepet banget waktunya, Yop. Kayaknya kayak baru kemarin gitu kenal Iya lu, sih. baru merantau, tiba-tiba lu udah punya anak, lu udah umur 4 tahun lagi, kayak gitu loh. Jadi ternyata Yofi ya. Yofi, Iya. Tapi itu salah satu, menurut gue tetap mindset yang harus dibangun adalah bukan berarti karena lu punya kenalan lu pasti yakin akan naik. Benar, ya yes. kan? Ya. Jangan, apa ya, mungkin kasarnya jangan manfaatin teman Iya, untuk lu ini gitu. Ya, lu Benar. berjuang sendiri juga. Iya. Dan hasil perjuangannya kalian sih terbukti, walaupun memang lewat Yofi juga, tapi kan bukan serta-merta, Yof, bantuin gue dong. Iya. Gue gantiin lu dong, nggak Iya. gitu kan. Gitu. Ternyata dengan kemampuan kalian sendiri, bisa mengantarkan dia sampai di titik sekarang ya. Iya. Keren. Apa ya quotes-nya? Apa tuh? Kalau kita udah siapin ladangnya, udah ready, Tuhan yang nurunin hujan. Keren, gile. Udah bisa khotbah hari Minggu. Aduh. Tapi benar-benar, tapi memang benar. Iya. Kan ada juga quotes yang bilang kan kayak kesiapan berbanding lurus dengan kesempatan. Kesempatan. Ya, jadi kayak tadi, lu kesempatannya udah ada. Cuma kalau lu nggak siap, Nggak siap, kelar juga. kelar juga. Iya benar. Kita nggak kenal juga nih Iya. pasti. Benar. Iya, benar. Jadi harus kayak gitu. Jadi jangan tunggu kesempatannya dulu baru lu mempersiapkan. Yoi. Kelamaan. Karena apalagi sekarang ya, maksud gua musisi makin hari Aduh, kayak banyak banget ya. apa namanya nih, populasinya makin banyak Makin gitu. banyak. Jadi cepet Dan jago-jago lagi. Dan jago-jago, Gila buset, anak anak-anak sekarang. cepet dan Top. cepet banget, kayak bisa 5-10 kali lipat dari Benar. zaman gua, bahkan zaman dia gitu Iya. sekarang. Nah, terus habis itu perjalanan lu di Jakarta udah ya Ya. udahlah, begitu dari kenal ke kenal. Session pertama lu, mimpi yang lu inginkan dari Bandung, lu session pertama siapa? Oh, sesi pertama Sheryl. Sheryl Sheinafia. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, itu ini juga hasil. Lu inget kan tadi gua nonton Two Tones tuh di Iya, nonton Tons. basisnya Mas Inal. Oke. Nah, itu kan jadi kenal tuh Mas Inal, Ya, apa kabar? Jadi kan kenalan gitu. Mas Inal tuh Bandung juga ya? Bandung juga. Ya kan? Nah, pas banget pas waktu itu MD-nya Sheryl Mas Inal. Mas Inal. Oke. Jadi, oh itu udah lama tuh. Jadi gua nonton Two Tones kapan? Selang berapa bulan baru dikontak. Oke. Mas Inal Clans bantuin Sheryl mau nggak? Ya. Gitu. Lu udah tahu Sheryl siapa kan? Tahu gua. Karena Yofi kan main nama. Oh iya, Cuma waktu itu Yofi
udah banyak Randy, akhirnya mungkin jadi prioritasnya di iya. situ kan. Ya udah, nggak pikir panjang gua. Waduh gimana ya? Ayo Mas gitu. Iya, Gitu. benar. Itu mental tuh. Itu mental juga tuh. Karena latihannya langsung besok, gue inget banget. Oh, langsung besoknya. Oh, Jadi itu gue lagi main di waktu itu sebelum Lava tuh namanya apa? Baksi ya? Baksi. Baksi ya, Pak. Iya, Baksi ya. Itu main sama Jundi sama Revi gitu kan. Oke. Gitu. Cikal bakal move ya. Namanya masih Nevi. Oh. Gitu, itu inget banget. Dikontak, Mas, bantuin saya dulu ya. Ayo Mas, kata gue kapan? Latihan besok. Ush. Oke, let's go Mas, kata gue. Langsung dikirim materi. Oke. Itu langsung gue kulik. Nah di situ juga mental juga kan. Iya. Bisa nggak nih lo kulik semalam nih? Iya. Latihan lama lagi kan? Latihan lumayan. Iya. Iya kan, jam 10 sampai jam 4 kan. Iya. Udah tuh pertama kali. Oh, itu pertama kali akhirnya serial ya? Puji Tuhannya ya cocok, lancar. Berjalan terus. Berjalan setahun tuh 2018. Habis itu siapa-siapa lagi tuh setelah serial? Nah, habis itu Sheryl akhirnya pakai sequencer kan. Oke. Pemain sequencernya Kakak Rian Idola kalau ada yang tahu. Oh, Rian Idola. Gitu. Rian Idola waktu itu lagi Kemarin banyak. udah ada, baru di. Oh, ada juga? Ada di minggu kemarin. 2 minggu kemarin. Minggu 2 kemarin. episode sebelumnya. Iya. Nah, Kakak Rian Idola ini megang GAC. Iya. Gitu. Akhirnya ya udah diajakin juga. Diajakin GAC. GAC tim lama ya? Lu dari tim lama? Sebelum sesudah yang well cabut. Sudah udah munte. Udah munte yang udah. Gitu. Oh gitu. Dari situ akhirnya ke GAC. Nah, akhirnya udah tuh jadi circle gue makin lebar kan, makin Iya, kenal ini. Akhirnya gue diajak Adera. Oh iya. Terus beberapa kali Mas Rio Febrian pernah juga sih gue diajak. Ya jadi dari situ lah. Dari situ ya? Jadi ya dikenal jadi akhirnya gitu. Iya. Gila, dan akhirnya sekarang berujung, ya mungkin belum menjadi ujung ya, cuman maksudnya sekarang kan lu lagi sibuk-sibuk banget sama Rizky Febian. Yes. Nah, Iki gimana? Lu awalnya juga dari ganti-gantiin juga Gantiin, kan? ya. Waktu itu kan Yesa kan? Yesa Samudra. Itu 2019 tuh. 2019 Septemberan deh. Gue mulai Yesa ngontak-kontak gue ganti-gantiin. Waktu itu kalau nggak salah Yesa lagi sibuk. Ada musikal, ada apa gitu. Kayaknya gue ganti-gantiin. Nah terus masuk 2020. 2020. Ternyata kan pergantian tim tuh. Pergantian tim. Ya, gue diajak akhirnya. Iya. Gitu. Akhirnya itu jadi tim utama. For the first time. Gue tim utama kan. Selama ini gue gantiin deh. Sub doang ya. Iya, kayak di GAC kan gue gantiin Ivan. Iya. Oh, Sheryl sih tim kan pertama. Tim utama. Nggak lu anggap ya Sheryl? Bukan. Soalnya waktu Sheryl kan gantiin Yofi waktu itu. Oh iya benar juga bisa. Kalau Iki kan akhirnya emang pergantian tim. ya, rombak. Terus gue diajak pertama nih. Keren, gitu. iya. Akhirnya sekarang kalau kalian sering lihat perform Rizky Febian dimanapun, pasti ya mostly keyboardisnya udah pasti kalian sih gitu. Dan lu membantu proses produksi Iki ya akhirnya. Iya, puji Tuhan. Berapa tahun belakangan nih? 2000, ya setahun terakhir sih. Tahun terakhir Iki ngajakin produksiannya juga jadinya, jadi single. Lu semua yang isi ya berarti ya? Iya. Pas pandemi. Keren. Jadi kalian bisa dengerin karya-karya Rizky Febian yang belakangan ini udah ada hasil campur tangan Clancy Lembono. Nah, abis itu ini lu berarti udah 2017 udah mau 5 tahun berarti di Jakarta ya? Ya kepotong setahun pandemi lah. Iya, setahun pandemi lah. Ya terus setahun pandemi lu balik emang pas? Pandemi enggak di sini kan? Di sini. Iya. Nah, menurut lu selain yang tadi yang lu sebutin, menurut lu struggling apalagi yang lu rasakan pas di Jakarta? Mungkin kalau bisa yang di luar musik gitu, yang orang nggak notice gitu. Menurut lu apa? Money management. Oh, oke. Itu menurut gua struggle juga. Karena kan lu tahu sendiri kalau di kita budayanya tongkrongan ya. Iya. Kalau lu nggak bisa nahan, spend terus. Ke bawah spend terus tuh. Masuk sih boleh, tapi iya, masuk boleh, bisa lumayan. Tapi kan spendnya harus. Oke, gitu. ya. Itu sih menurut gua struggle. Awal-awal soalnya ya akhirnya kan gue bisa, punya penghasilan ini banyak segini, pengen juga nih punya kayak gini. Iya. Cuman ya akhirnya ya harus bisa nahan. Menurut gue itu struggle musisi di ibu kota. Di ibu kota benar-benar. Karena lifestyle kadang
nggak bisa dibendung ya. Iya, lifestyle kan penting biasanya. Iya itu, apalagi tongkrongan kan. Ya sebenarnya nggak ada yang salah, cuman kalau memang mampu ya nggak apa-apa. Kalau mampu nggak apa-apa. Cuma kalau memang agak fight ya mending tahan ya. Dari tol aja udah lumayan Iya kan. ya, terus maksudnya lu, apalagi lu ya, kalau gua kan maksudnya orang tua gua di sini lah. Kalau lu semua apa-apa sendiri kan? Iya. Kosan sendiri, bayar bensin, tol Iya. sendiri, makan juga Makan. gitu. Sedangkan Untungnya gue dari SMA udah terbiasa, jadi benar. nggak ada culture shock lah gitu. Iya, Oh, iya, yang culture shock yang gimana banget gitu Iya, enggak iya, sih. iya, iya. Untungnya sih. Benar-benar. Nah, itu juga harus kalian pelajari selain skill yang tadi ya. Gitu. Ngejar skill boleh, tapi kita juga harus tahu kebutuhan-kebutuhan lain di luar itu yang menunjang. Betul, Yang menunjang pekerjaan karir ya. betul. Gitu. Nah, terus selama pandemi lu sempet ini nggak sih, sempet kepikiran kayaknya gue coba lainnya selain musik? Sempet banget deh. Serius loh? Iya. Masa kan 2020 tuh Wah, yang kosong lah. begitu masuk tim utama Iki kan, Iya. Rizky Febian. Akhirnya masuk tim. Ekspektasi udah sedap Iya, nih. sedap nih. Bulan ketiga kan, ya Tuhan. Langsung tuh. 3 bulan pertama lah, 3 bulan pertama dari lockdown tuh Ya, masih fine aja, maksudnya ya udahlah, emang lagi kayak gini gitu. ya. Udah mulai masuk bulan keempat, Nah, kelima, itu tuh. kok nggak ada angin berhembus sepoi-sepoi enak nih kayaknya ya gitu. Kayak sama. Kayak sama gitu. Aduh, bisa nggak nih? Gue sempet jual keyboard. Oh, lu sempet jual keyboard? Jadi gue tuh sempat jualan ini kan, gepuk. Gepuk ya. Nah, gue sempet share kalau Gepuk, juga ya. sama saya, gepuk-gepuk. Nah, beberapa modalnya gue dapat dari hasil jualan keyboard. Keyboard? Motif gue sempet. Oh jual. iya, lu sempet punya motif ya dulu ya? Iya. Gitu. Ya lumayan sih, maksudnya dari open PO Iya. bisa Bertahan membantu aja lah gitu. Karena nah ini penting juga nih menurut gue ya, money Iya. management. Lo harus punya uang darurat kan. Iya. Kapanpun kita nggak tahu lah apa yang terjadi kayak misalnya pandemi ini. ya. Nah gitu makanya. Nah dari pas pandemi itu gue selalu aduh jangan sampai uang darurat gue kepake Kepake. nih, pakai dulu nih gitu. Gue coba struggle pakai yang lain dulu Ya. gitu. Makanya gue Mencoba jual tadi. keyboard, jualan ini gitu. Cuman akhirnya Puji Mulai ada Tuhannya dikit-dikit. mulai lagi Ya. dikit-dikit ada lah virtual. virtual ya. Gitu. Bareng Angga juga virtual ya. Iya, Di situ gitu. Ya. Iya. Kakak Angga. Iya. Nah, tadi lu bahas keyboard kan. Berarti lu tuh sempat punya keyboard apa aja kalau soal keyboard nih? Kalau ngomongin Keyboard. alat. Microcock XL. Dari awal banget. Kan ya. lu tadi yang SP1. pertama SP1. Nah, terus SP1 terus gue Bandung beli gitu? Microcock XL. Oh, lu sempat langsung beli Itu, microphone ya, XL. Scene pertama tuh gue. Ya, ada vocoder ya. Synthesizer pertama, terus gue pertama beli. Terus Ini gimana ya cara pakai? Gue nggak pernah. Jadi kan kalau di Bandung wedding kan nggak pernah pakai. Iya. Gue sama sekali nggak ngulik sound gitu. Oke, terus Cuman lucu aja gitu. Iya. Gitu. Udah gitu gue beli yang sampai sekarang masih gue pakai Chrome. Chrome. Oh, oke, Chrome itu langsung Itu awal ya, udah lama awet berarti. banget iya. Oke. Terus sekarang ada Gaya gue. Oh, lu ada gaya? Jalan Gaya Jalan sama Gaya. Nord Nord Electro Electro 6. 6D. Udah sih itu. Sebelumnya motif dulu tuh. Oh ya motif. Lu Chrome dulu baru motif atau? Enggak, Chrome dulu bener. Oh, Chrome dulu baru motif. Chrome dulu. Motifnya yang Motifnya tuh XX7 waktu itu. XS7. Oh, lumayan gede ya. Berat sekali. Berat ya. XS6 juga berat loh. XX6 iya. Sama aja. XX7 17 kilo. Itu Aduh. pernah gue bawa keluar kota sama di Aceh kalau nggak salah. 33 kilo deh sama Sama flat case. Iya, benar. Kasihan juga krunya makanya udah. Sama itu over baggage ya kalau berangkat sendiri biasanya Overbag. nombok tuh. Iya, nombok. Oh gitu ya. Ya. Itu alat-alat perang yang mungkin kalian juga kan suka ada yang Iya. penasaran juga kan pakai alat apa aja session sih. Iya. Tapi sekarang penting sih ya. penting ya. Jujur ya. Heeh. Tapi sekarang menurut gua udah ini loh, udah general loh. Maksudnya kalau dulu kan ya gua juga nggak tahu sih, cuman maksudnya kalau gua salah dikoreksi gitu. Kalau zaman dulu terlihat kan, oh ini alatnya session nih, ini nih. Oh, Alat gitu kalau ya? reguler yang nggak Oh, segitunya. iya. Kalau sekarang kayaknya Sekarang reguler kayak aja udah- udah pakai Kronos deh. Udah general aja sekarang iya. Jadi maksud gua udah kayak alat udah ya udahlah. Iya. MODX sekarang udah bertebaran di mana-mana. Di mana-mana, benar. Gitu. Terus kalau Omnirox oke lah karena harganya masih sangat terjangkau. Ya. Cuman maksudnya Kronos 2, ada yang reguler pakai Kronos 2, friend. Gitu. Ada yang pakai Nord juga ada. Ada gitu. Jadi maksud gua
Nah, gue pakai note juga akhirnya tuh. Iya, reguler. Tapi kan maksudnya lu kan session gitu, wajar. Iya. Gitu. Maksudnya ada juga yang ya bukannya underestimate, maksudnya kadang gue juga nggak tahu siapa gitu. Tapi reguler note gitu, ya respect gitu. Total banget kan, bagus banget gitu menurut gue. Jadi kalau untuk alat Udah general ya sih. general aja gitu. Begitu pun sebaliknya kayak misalnya zaman dulu kan Juno paling Paling, general iya. lah di reguler, murah, sound masih oke gitu. Gue kadang juga kalau misalkan ini tempatnya soundnya juga Iya. ya udah gue chrome doang. Oh iya. Pasti gitu tuh. Kadang-kadang gue suka, jadi gue nggak sebut tempat lah, pernah main di mana terus reguler. Ya udah bawa Nord kan, jadi sakit hati gue Nordnya kok soalnya Sorry gitu begini ya. Kasihan banget Nordnya nih. Iya. Yang keluar nggak sesuai. Nggak dengan sesuai gitu. Yang ini ya outsource-nya ya gimana? Gitu. Iya. Ada juga tuh gitu. Gitu. Jadi, tapi ya maksudnya kebutuhan alat tuh penting juga buat kalian tahu apa aja sih sound-sound yang dibutuhkan gitu. Apalagi main keyboard ya khususnya. Iya. Gitu. Oke, gila keren banget. Gue juga baru tahu tuh cerita-cerita lu. Gue belum cerita ya. Belum, kita kan juga jarang ketemu karena sama-sama. Ya itu keyboardis tuh Sama-sama main keyboard jarang. tektokan gig doang gitu. Iya, ketemunya di WhatsApp doang udah. WhatsApp doang. Kosong apa enggak? Iya. Gue sama Yofi aja jarang banget ketemu. Iya sama, gue sama Yofi tuh dijanjian mulu. Ya ini ya dari sebelum puasa. Ya puasa kali Yofi, iya kali ya. Iya. Terus sampai CD udah 4 tahun. Iya Yop, sorry Yop, belum ketemu deh. Aduh. Gila sih. Nanti kita akan serundeng Yofi juga tuh, seru banget tuh. Iya, seru. Gitu. Ya udah kalian thank you banget nih sudah ngobrol-ngobrol di serundeng. Ini sangat menginspirasi, semoga bisa menginspirasi teman-teman di Bandung, Tasik, Garut, Jawa Barat dan sekitarnya, dan enggak satu Indonesia lah. Enggak hanya di Bandung gitu. Cuman cerita Clancy itu salah satu yang menurut gue cukup menginspirasi buat teman-teman khususnya yang ingin merantau. Yes. Gitu. Nah, gue juga biasa suka tanya yang terakhir. Oke. Pesan dan saran buat dari lu buat teman-teman di rumah yang mau total di musik nih. Mungkin yang udah masuk di dunia, seperti yang gue bilang kayak udah masuk di dunia musik, tapi bingung kan? Anjir. Kalau dulu, apalagi gue mikirnya dulu pengen main musik, udah doang gitu doang, ngeband. Begitu masuk dunia musik, anjir ternyata banyak ya, ada reguler, ada wedding, ada session, ada produce sekarang. Banyak deh gitu. Nah, pesan-pesan lo. Pesan gue ya. Versi lo buat teman-teman di rumah yang pengen berkarir di dunia musik. Iya. Ini berdasarkan Pengalaman aja lo, ya. Jangan berpikiran sempit aja sih. Iya. Maksudnya Oke. Belajar dari mana aja gitu. Karena musik tuh menurut gua evolving terus ya, maksudnya dia evolve terus gitu. Musik dulu, musik sekarang ya beda-beda punya karakteristik sendiri. Nah, maksud gua jangan menutup diri untuk dengerin. Karena gua anak jazz misalkan. Gua dengerinnya jazz doang gitu. Bisa dengerin aja yang lain gitu. Belajarin misalnya gimana gitu sih yang gue pelajarin sih. Iya, jangan berpikiran sempit ya. Iya. Dan terus berusaha. Tadi mental sih, tadi gue highlight banget mental itu sangat penting di semua sisi. Iya. Cara lu bergaul, cara lu menghadapi. Iya. Ya lu tau lah di sini misalkan. Nggak tahu apa sih? Mainnya salah atau apa. Keras. Sini keras. Mungkin kalau di daerah di Bandung masih jangan gitu, kamu jangan gitu, masih kamu. Kalau di sini goblok. Wait. Dengar nggak? Nah, gitu-gitu. Sempet juga tuh. Ada tuh ya. Ada. Ada yang ngomong. Gue pernah. Mainnya kok kayak pianis hotel sih. Maksudnya bukan gue mendeskripsikan pianis hotel. Iya, maksudnya. Dulu gue di Bandung main di hotel juga. Maksudnya nggak cocok lah. Iya. Cara mainnya. Gue jadi kayak denger di hotel. Iya. Pernah tuh gue. Ada tuh ya. Tapi itu mental bermain. Di situ. Kalau nggak kuat dia pasti akan balik ke Bandung tuh. Itu gue ingat banget. Pulang, gue rekam. Waktu itu gue masih pakai Cubase tuh ke kosan. Oke. Gue main. Oh iya juga sih. Gitu ya. Akhirnya gue coba kayak gimana. Iya. Benar. Keren. Gitu. Keren banget, Len. Thank you banget lah. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah, memberikan masukan-masukan kembali, dan juga memberikan semangat untuk kalian bisa terus berjuang di dunia musik apalagi ya. Tapi kalau misalnya kalian punya hobi atau punya kesukaan di bidang lain juga, betul. Ambil intisarinya, bisa kalian pergunakan buat di tempat-tempat lain juga. Iya. Gitu. Oke, Clancy, thank you banget sudah hadir di sini ngobrol-ngobrol banyak. Sukses terus buat Laudeng dan Serundengnya. Sama-sama. Sukses juga buat lo dan juga perkarir musik lo. Amin. Yang lain. Amin. Mungkin lo akan ngeluarin single juga atau karya sendiri. Doain ya. Atau band ya.
Ada single sih gue Sendiri? Sendiri. Keren. Instrumental. Tahun ini? Harusnya setahun kemarin. Oh, justru udah siap ya? Cuman biasa lah ya. Molor terus nggak dikerjain ya karena lagu sendiri. Iya, nggak dikerjain. Gua pengennya tahun ini sih. Jobnya mulai masuk juga. Itu. Iya kan? Distract. Distract. Gitu. Ya semoga lancar lah semua yang Amin. lo rencanakan, lo kerjakan gitu. Mungkin teman-teman yang masih pengen tanya-tanya lagi ataupun mungkin pengen berbagi pengalaman juga bisa langsung follow Instagram dia di Clancy Lembono. I-nya pakai Y ya? Clancy. KLENCY Lembono, LEMBONO. Ya, bisa langsung follow DM, pasti dibalas. Apalagi kalau kalian adalah perempuan. Tapi kalau cowok juga boleh dibalas. Iya, dibalas juga. Pasti dibalas kok. Iya. Cuman lebih cepat yang cewek aja. Oke teman-teman, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan, jangan lupa untuk booster. Yes. Karena sekarang kalau mau ke festival harus booster. Sama naik pesawat harus booster. Jadi kalian harus vaksin, jangan lupa vaksin, tetap melakukan protokol kesehatan. Dan kita berdoa sekali lagi untuk bisa segera keluar dari pandemi ini. Bisa endemi ya, bisa panggung lagi. Sekarang udah mulai banyak panggung dan semoga kita bisa happy bareng dan ketemu lagi di panggung. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.